Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Dita Amelia, NIM 2020161165, UAS Filsafat Umum, dosen pengampu Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang A. 1. Zaman Yunani kuno. Periode Yunani kuno ini lazim disebut periode filsafat alam. Yang kedua, filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai alat pertengahan. Yang ketiga, zaman Renaissance 14 Masehi sampai 16 Masehi. Zaman Renaissance ini terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Dan yang keempat adalah zaman modern, dikenal dengan zaman pencerahan. Nah, yang A tadi sudah, kita lanjutkan yang B lagi. Yang B, yang nomor satunya adalah zaman Yunani kuno. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mistos tentang kejadian dan asal-usul alam semesta. Dan itu berhasil dimulai tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Cara berpikir ini berlangsung sampai abad ke-6 Masehi. Sedangkan sejak abad ke-6 Masehi ini, orang mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Pemikiran filsafat Yunani kuno ini mencapai puncaknya pada masa Aristoteles 384 Masehi sampai 322 Masehi. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan ialah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kekurangan utama para filsuf ini sebelumnya adalah mereka tidak memeriksa semua penyebab. Adapun yang kedua yaitu filsafat abad pertengahan. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pada gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan ini, para gejerawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sehingga sampai hukuman mati. Yang ketiga adalah zaman Renaissance. Pada zaman ini manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, proses ini melahirkan kembali terjadinya pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Dan yang melahirkannya kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno ini adalah orang-orang yang biasanya disebut humanis. Nah, bangsawan Inggris yang meletakkan dasar filosof ini untuk berkembangnya dalam bidang ilmu pengetahuan dengan mengarang suatu mahakarya yang bermaksud menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan suatu teori baru dalam bukunya Novum Organon. Adapun yang keempat yaitu zaman modern. Zaman pencerahan atau zaman modern ini, zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkaitan dengan rasio mereka sendiri.
Nah, manusia di zaman ini pencerahan semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru. Mereka memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pertumbuhan, pembangunan, peradaban, reformasi, bahkan revolusi. Selanjutnya yang C. 1. Zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, ciri pemikiran yang menonjol adalah kosmosentris, yang berarti mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagatnya sebagai salah satu upaya untuk menemukan asal-usul yang merupakan unsur awal terjadinya gejala-gejala. Yaitu 1. Zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, ciri pemikiran yang menonjol adalah kosmosentris, yang berarti mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagat raya sebagai salah satu upaya untuk menemukan asal mula yang merupakan unsur awal terjadinya gejala-gejala. Yang kedua adalah abad pertengahan. Ciri-ciri abad karakteristik pertengahan ada 4, yaitu 1. Metode berpikirnya mengandung unsur-unsur Nasrani karena dipimpin oleh orang-orang gereja. 2. Berpikirnya menggunakan ajaran Aristoteles. 3. Cara berfilsafatnya dengan pertolongan Augustin. 4. Pemikiran filsafat yang berkembang pada zaman ini yaitu filsafat pemikiran agama. Yang ketiga, zaman Renaissance. Berkembangnya ilmu pengetahuan di Eropa. Banyak dipelajari karya ilmuwan Yunani dan Romawi kuno. Berkembangnya pemikiran humanisme, berkembangnya pemikiran rasionalisme. Kota sebagai pusat perkembangan Renaissance. Berkurangnya pengaruh gereja Katolik Roma. 4. Zaman modern. Filsafat zaman modern ini dimaksudkan bahwa manusia menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Adapun yang D yaitu 3 orang filosof. Yang pertama pada zaman Yunani yaitu Thales, 624 sampai 546 Masehi. Thales mengemukakan sebuah pertanyaan, yaitu apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Ia sendiri menjawab air. Jawaban ini sebenarnya sangat sederhana dan belum tuntas karena memunculkan pertanyaan baru, yaitu dari apa air itu. Thales mengambil air sebagai asal alam semesta yang barangkali karena ia melihatnya sebagai sesuatu asal alam semesta yang sangat diperlukan dalam kehidupan, dan menurut pendapatnya bumi ini terapung di atas air. Mayer 1950 ayat 18. Yang B Anaximander 610 sampai 546 Masehi. Anaximander berpendapat bahwa benda pembentuk dunia yang asli adalah apeiron, suatu substansi yang tidak memiliki batas atau definisi. Ia menjelaskan apeiron sebagai sesuatu yang menggelilingi segala sesuatu secara tak terbatas, dan juga sebagai suatu makhluk di mana semua langit dan dunia di dalamnya terwujud. Bumi, udara, api, dan air bagaimanapun juga digerakkan oleh substansi yang tak terbatas. Anaximander ini percaya bahwa bumi bentuknya bulat seperti drum. Menurutnya bumi tidak ditopang oleh apa-apa, tetapi tetap berada pada jarak yang sama dari semua benda. Ia juga berpendapat bahwa makhluk pertama yang hidup dilahirkan dalam kelembapan yang melekat pada kulit kayu, yaitu berdirinya dan kemudian mengalami perkembangan kehidupan organik. Adapun yang ketiga yaitu Anaximenes 585 sampai 528 Masehi. Anaximenes berpendapat bahwa prinsip pertama dari segala benda adalah tak terbatas.
Ia menyatakan bahwa prinsip pertama tersebut adalah udara, karena udaralah yang meliputi seluruh alam dan menjadikan dasar hidup bagi manusia yang sangat diperlukan untuk bernapas. Anaximenes mengajarkan bahwa bumi datar dan melayang di udara. Bintang-bintang ditanam seperti paku dalam kristal, dan benda-benda langit bergerak mengiringi bumi seakan-akan seperti topi yang mengitari kepala kita. Ia juga menjelaskan bahwa terjadinya gempa bumi merujuk pada pilihan pertukaran bumi antara keadaan kering dan basah. Yang kedua, abad pertengahan. Ibnu Bajjah 1802 sampai 1138 Masehi. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah metafisika, teori pengetahuan, filsafat akhlak, dan tadbir al-mutawahhid. Ibnu Rashid, salah satu pemikiran Ibnu Rashid adalah ia membela para filosof dan pemikiran mereka dan mendudukan masalah-masalah tersebut pada porsinya dari serangga Al-Ghazali. Untuk itu menulis sanggahan berjudul Taharuf al-Tahafut. Dalam Summa Teologi dikemukakan 5 bukti adanya Tuhan. Pertama, argumen penggerak yang tidak digerakkan sebagaimana disebutkan di atas. Kedua, argumen sebab pertama yang berdasarkan pada kemustahilan regresi yang tak berhingga. Yang ketiga, pasti adalah sumber ketinggi dari semua keniscayaan. Ini mirip dengan argumen kedua. Keempat, kita melihat berbagai macam kesempurnaan di dunia. Karenanya pasti ada sumber kesempurnaan yang sepenuhnya sempurna. Kelima, kita menemukan benda-benda tak bernyawa yang bertujuan, sehingga pasti ada wujud di balik benda-benda tersebut, karena hanya wujud yang hidup yang mempunyai tujuan internal. Nicolaus Copernicus merupakan seorang astronom, matematikawan, dan ekonom. Copernicus mengembangkan teori heliocentris. Johannes Kepler adalah astronom, matematikawan, dan astrolog. Johannes Kepler berkebangsaan Inggris. Ia menemukan hukum Kepler. Galileo Galilei adalah astronom, filsuf dan fisikawan. Ia menyempurnakan penemuan teleskop dan mengadakan berbagai observasi tentang ilmu astronomi. Yang kedua, Spinoza 1632. Spinoza memiliki beberapa pemikiran, antara lain yaitu teori substansi tunggal yang menanggapi masalah Descartes tentang masalah substansi antara jiwa dan tubuh. Dalam teori Descartes terdapat pemikiran yaitu bagaimana Allah, jiwa, dan material merupakan suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, Immanuel Kant 1724 Masehi. Sejarah filsafat adalah sejarah pertarungan akal dan iman dalam memperebutkan dominasi dalam mengendalikan jalan hidup manusia. Kant adalah seorang filosof yang mampu mendudukkan kembali kedudukan masing-masing dari akal dan iman pada posisinya masing-masing. Kant berhasil menghentikan sofisme modern. Dari sinilah Kant mendapatkan tempat yang lumayan dalam sejarah filsafat. Selanjutnya John Locke 1632. John Locke adalah seorang filosof Inggris kelahiran Warrington. Filsafatnya bisa dikatain antara metafisika. Ia menerima keraguan sementara yang diajarkan Descartes, juga
melokan tentang metode deduktifnya dan menggantikannya dengan generasi menjadi pengalaman menjadi induksi. Bahkan Locke menolak akal atau reason. Ia hanya menerima pemikiran yang matematis dengan metode induksi. Zaman kegelapan merupakan sebuah zaman antara runtuhnya kekaisaran Romawi dan Renaissance atau munculnya kembali peradaban lama. Di saat zaman kegelapan, segala keputusan pemerintah dan hukum negara tidak ambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman kekaisaran Romawi. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Dewan Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat keputusan adalah para ahli agama Katolik. Istilah ini menggunakan citra larang atau versus kegelapan tradisional untuk membandingkan kegelapan pada zaman itu dengan periode terang sebelumnya. Dengan kemudian banyaknya catatan konsep zaman kegelapan berasal pada tahun 1330-an dengan cendekiawan Italia Petrarch yang menganggap abad-abad pasca Romawi sebagai gelap dibandingkan dengan cahaya zaman kuno Katolik. Era abad pertengahan umumnya dipandang remeh oleh para humanis di zaman Renaissance, lantaran mereka melihat filsafat pada abad pertengahan sebagai periode barbar yang menengah filsafat pada periode klasik dan kebudayaan Yunani dan Romawi, dan kelahiran kembali budaya pagan klasik tersebut pada zaman Renaissance. Sejarawan modern menganggap abad pertengahan merupakan periode dalam kronologi perkembangan filsafat yang bagaimanapun sangat dipengaruhi oleh teologi Kristanitas. Salah satu yang paling terkenal dalam periode ini adalah Thomas Aquinas, yang tidak pernah menganggap dirinya sebagai filsafat dan mengkritik para filsafat kerap tidak bisa menangkap kebenaran kebijaksanaan yang memadai bagaimana yang dapat diungkapkan oleh kebenaran Kristanitas. Masa skolastik yang membahas tentang kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, faktor ilmu pengetahuan, yaitu dengan membangun lembaga-lembaga mengajar. Awal skolastik ini dimulai pada abad ke-5 sampai ke-12, merupakan periode yang paling lama pada zaman ini, yaitu zaman baru bagi bangsa Eropa sendiri, karena adanya bukti skolastik yang mengembangkan ilmu pengetahuan di setiap sekolah-sekolah. Ada beberapa kefilsafatan tokoh yang harus diperhatikan saat memahami filsafat ini. Yang pertama, Kaisar Karl Agung 742 sampai 814 Masehi. Ia memberikan tempat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan membangun pendidikan. Selanjutnya, pendidikan yang digabungkan dengan biara. Selanjutnya, pendidikan yang ditanggung oleh wilayah, dan pendidikan yang dibangun oleh orang-orang kerajaan. Ada 3 faktor mencapai puncaknya. Yang pertama, adanya hubungan baru tentang Aristoteles. Awalnya dunia barat hanya mengenal Aristoteles sebagai filosof bidang logika. Lalu ajaran ini masuk ke bagian barat secara langsung ataupun tidak langsung. Ajaran tidak langsung berasal dari Arab yang tokoh-tokohnya Ibnu Rushd dan Ibnu Sina, serta tumbuh ilmu pengetahuan secara luas. Yang kedua, berdirinya sekolah-sekolah. Yang ketiga, munculnya ordo-ordo baru atau ilmu pengetahuan. Tokoh-tokohnya merupakan pemegangan bidang filsafat dan teknologi. 1. Albertus Magnus, seorang birawan yang sangat terkenal karena kepandaiannya. 2. John Duns Scotus, umumnya tidak panjang seperti filsafat lainnya sehingga tidak memunculkan buku banyak.
Ia sebagai teolog, filsuf, dan logikawan. Tokoh-tokoh merupakan pemegang bidang filsafat dan teknologi. 1. Albertus Magnus, seorang biarawan yang sangat terkenal karena kepandaiannya. 2. John Duns Scotus, umumnya tidak panjang filsuf lainnya sehingga tidak memunculkan buku banyak. Ia teolog, filsuf, dan logikawan. 5. Johannes Scudder Eriugena, 815 sampai 870. Berdasarkan filsafat neoplatonisme ini, ia telah membangun campuran ilmu pengetahuan atau teologi. Akan tetapi pemikirannya sulit dipahami, oleh karena itu tidak dapat diteruskan oleh orang lain. 6. Anselmus 1103 sampai 1109. Ia mengatakan bahwa ia tidak perlu tahu tentang Tuhan karena ia telah beriman kepada Tuhan, jadi dia telah percaya dengan keberadaan Tuhannya. Ia berpendapat bahwa kebesaran Tuhan tidak dapat dipikirkan, maka dari itu kebesaran maha besar. Adapun Peter Abelardus 1709 sampai 1180 terkenal dengan pemikiran di bidang etika. Menurut berpikir itu berada di luar kepercayaan atau iman, karena berpikir merupakan sesuatu yang muncul sendiri. Ahmad Fa'ud al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama, karena di satu sisi ia mengandung permasalahan yang tidak dapat diketahui dan dipahami sebelum orang boleh keyakinan, dan ia mencapai ilmu pengetahuan di sisi lain karena ia merupakan hasil akal pikiran manusia. Selanjutnya, dalam hubungan antara akal atau filsafat dan syariat atau agama, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak, bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesuaikan. Dari uraian singkat di atas dapat dipahami bahwa filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikiran berbeda dengan ilmu deskriptif. Filsafat agama mendekatkan agama secara menyeluruh. Filsafat agama mengembangkan logika, teori pengetahuan, dan metafisika agama. Beberapa contoh ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia berpikir tentang alam di sendiri, umat terdahulu, dan peranata atau lembaga sosial dikemukakan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa bala fil laili wan nuhari la ayatil aulil ubab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Kelompok realis membedakan antara objek pikiran dan tindakan pikiran itu sendiri. Pada umumnya, kaum realis menekankan teori korespondensi untuk meneliti kebenaran pernyataan-pernyataan. Kebenaran adalah hubungan erat putusan kita kepada fakta-fakta pengalaman atau kepada dunia sebagaimana adanya. Kebenaran adalah kepatuhan kepada realitas yang objektif. Kelompok noveralis menolak
subjektivisme, monisme, absolutisme, atau percaya kepada sesuatu yang mutlak dan tanpa batas. Segala filsafat mistik dan pandangan bahwa benda-benda yang non-mental itu diciptakan atau diubah oleh akal yang maha mengetahui. Mereka mengaku kembali kepada doktrin common sense tentang dunia yang real dan objektif dan diketahui secara langsung oleh Ra'as Indrawi. Pengetahuan tentang sesuatu objek tidak mengubah objek tersebut. Realisme menegaskan bahwa skip common sense yang diterima oleh secara luas adalah benar. Artinya bahwa bidang alam atau objek fisik itu ada, tak bersandar kepada kita, dan bahwa pengalaman kita tidak mengubah watak benda yang kita rasakan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang soal UAS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.